Misalkan Allah mau memuliakan kita, mau meninggikan derajat kita, semua orang membenci kita, semua orang misalkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kata Allah kamu harus naik, maka naik, Pak. Tapi sebaliknya kalau seseorang ini didorong sama seluruh manusia sekalipun untuk menaikkan derajatnya, tapi kalau kata Allah tidak, maka tidak akan naik derajatnya. Itu jangan takut, Pak, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wakila li ba'dil hukama, dan dikatakan dari sebagian ahli hikmah, ada yang bertanya, itu dikatakan, apa yang dikatakannya? Man al-mukhlisu. Jadi ada pertanyaannya gitu, siapa yang disebut orang ikhlas itu? Gitu kan. Kita harus paham, siapa yang disebut orang ikhlas itu? Qala al-mukhlisu alladhi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Jadi orang yang ikhlas itu, dalam pendapat ini seperti itu. Orang yang ikhlas itu dia yang menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan amal keburukannya. Ketika kita melakukan suatu keburukan, apakah kita ingin dilihat oleh orang lain atau tidak? Rata-rata ketika kita berbuat keburukan pasti disembunyikan, ya? Melakukan keburukan pasti disembunyikan. Tapi kalau misalkan kita berbuat kebaikan, kadang-kadang pengen diperlihatkan. Nah, orang yang ikhlas itu dia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Jadi amalnya itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, kecuali hanya dia dengan Allah saja. Biarkan saja dibilang sama orang lain, wah kamu mah begini, tapi dia menurut Allah baik. Biarkan hina di hadapan orang, tapi mulia di hadapan Allah. Kadang-kadang mah kita terbalik. Kita pengen mulia di hadapan manusia, tapi hina di hadapan Allah, gitu kan? Banyak orang menunjukkan amalnya, seolah dia orang yang soleh, seolah orang dia yang dermawan, tapi padahal tidak ikhlas. Di hadapan manusia hebat, tapi di hadapan Allah tidak hebat. Nah itu. Jadi kalau misalkan bisa kita ini sembunyikan amal kebaikan seperti kita menyembunyikan amal keburukan. Ada yang keburukannya itu secara terang-terangan, seperti orang yang mabuk itu apa kan? Itu terang-terangan. Seperti kita tidak melaksanakan amal ibadah, maka ini kadang-kadang kita diumpetin keburukan itu. Tapi kalau misalnya kebaikan kita diperlihatkan. Tapi niat juga memperlihatkan kebaikan itu, memperlihatkan amal itu, tujuannya kita bukan pengen dipuji orang lain, tapi supaya orang lain bersemangat. Itu boleh kita memperlihatkan amal supaya orang lain bersemangat. Ketika orang lain bersemangat, maka dia mengikuti amal kita. Nah itu boleh saja. Tapi misalkan gini, kita sedekah ke masjid, harusnya itu nggak diumumin. Nah, harusnya nggak diumumin karena menjaga takut kita tidak ikhlas. Tapi boleh kita diumumin, tapi dengan tujuan supaya memberikan semangat kepada orang lain, gitu kan. Tapi diumuminnya itu misalkan, Pak, saya sedekah 5 juta, gitu kan. Tolong umumin. Tapi niat kita ini bukan pengen dipuji oleh orang lain, tapi dengan kita mengumumkan bahwa kita sedekah 5 juta ini, jadi orang bersemangat. Oh, si Fulan semua sedekah 5 juta, saya akan sedekah 10 juta. Nah, itu menarik semangat orang lain. Nah, itu. Tapi kalau misalkan kita, Pak, saya sedekah 5 juta, tapi umumin ya. Tapi dengan tujuan pengen diumuminnya itu supaya amal sedekahnya diketahui oleh orang lain, maka itu hukumnya di hadapan Allah tidak ada pahala. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita menyembunyikan, jadi orang yang sudah hilang sebenarnya tidak terpengaruh. Kita memberikan sesuatu, mau diumumin, mau enggak, yang penting kita ridho lillahi ta'ala memberikan sedekah. Nah, itu. Seterusnya wakila li ba'dihim, dan dikatakan dari sebagian ahli hikmah, ma ghayatul ikhlas, apa puncaknya ikhlas? Kan sesuatu itu ada puncaknya.
ada bawah, ada puncak. Apa puncaknya daripada ikhlas itu? Jadi ikhlas yang paling tinggi itu apa? Jadi qala an la tuhibbu mahmadatan nas. Jadi orang yang sudah ikhlas itu dia tidak suka terhadap pujian manusia. Orang yang sudah ikhlas itu tidak suka terhadap pujian manusia. Dipuji oleh manusia itu bukan senang, tapi bahkan justru kembali tidak suka, karena takut dengan pujian manusia ini akan merubah hatinya. Yang tadinya dia ikhlas karena dipuji oleh manusia jadi tidak ikhlas. Jadi orang yang sudah ikhlas itu tidak suka dengan pujian manusia. Jadi kita mah kadang-kadang terbalik. Ya kita mah memang manusianya terbalik. Justru kadang-kadang kalau nggak dipuji kadang marah, betul nggak? Kita berbuat baik nggak dipuji, kadang-kadang di belakang kan mumet. Misalkan memberikan kita memberikan bantuan kepada seseorang, orang itu entah lupa atau gimana, tidak bilang terima kasih, pasti di jalan ngutruk kan? Aduh itu orang nggak tahu terima kasih katanya, nggak tahu terima kasih. Udah saya kasih, bilang terima kasih ke? Apa beratnya bilang terima kasih? Kan seperti itu. Tapi kalau misalkan orang sudah ikhlas tidak berharap seperti itu. Mau dia bilang terima kasih, mau dia berbuat baik juga kepada kita atau enggak, yang penting kita membantu sudah selesai. Jadi ketika kita memberi tidak membutuhkan balasan daripada dia, tapi kita membutuhkan balasan daripada Allah. Sudah cukup saja. Kita memberi kadang-kadang kan seperti itu dia itu dari pertama bahkan dia tidak bisa apa-apa sampai bisa apa-apa, siapa yang bantuin? Saya katanya. Tapi ketika dia sudah sukses, mana terima kasihnya sama saya? Kadang-kadang kita kan seperti itu kan. Tapi kalau yang sudah ikhlas, kita niat membantu saja. Mau dia berbuat baik kepada kita atau enggak, mau bilang terima kasih atau enggak, yang penting kita membantu. Nah, itu kalau kita ikhlas. Berarti kalau misalnya kita mau timbal balik, berarti jangan-jangan dalam hati kita ini tidak ikhlas. Nah itu. Jadi orang puncaknya ikhlas itu ketika dia tidak suka terhadap pujian manusia. Berarti kalau misalkan kita ini masih suka, masih senang ketika dipuji oleh manusia, jangan-jangan amal ibadah kita tidak ikhlas. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita paling rajin berjamaah, nggak ada orang yang muji nih. Kadang-kadang kita paling rajin tolak nggak ada yang muji nih. Kita mau dipuji atau enggak, yang penting kita menjalankan perintah Allah. Biar Allah yang muji kita. Kalau misalkan Allah sudah memuji kita, kalau Allah sudah memuliakan kita, meskipun semua makhluk mau menghinakan manusia, tetap sama Allah dimuliakan. Misalkan Allah mau memuliakan kita, mau meninggikan derajat kita, semua orang membenci kita. Semua orang misalkan berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kata Allah, kamu harus naik, maka naik, Pak. Tapi sebaliknya kalau seseorang ini didorong sama seluruh manusia sekalipun untuk menaikkan derajatnya, tapi kalau kata Allah tidak, maka tidak akan naik derajatnya. Itu jangan takut, Pak. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puncaknya ikhlas itu ketika dia tidak suka terhadap pujian manusia. Dan dikatakan Lidanuni al-Misri dari Syekh Danun al-Misri, mata yulamu ar-rajulu annahu min soffatillah. Kapan bisa diketahui seorang laki-laki bahwa dia ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni min khawasihi alladzi istafahumullahu taala, yaitu dia ini dari sebagian orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan bisa diketahui seseorang bahwa dia ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu, tapi kita ada cirinya, dikasih cirinya bahwa ini orang ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Qala yu'rafu dzalika bi arba'ati asya', bahwa dia ini adalah pilihan Allah, maka dia akan diketahui dengan 4 ciri bahwa dia ini sudah menjadi pilihan Allah dalam berbagai aspek ibadahnya, maka dia akan diketahui dengan 4 tanda. Apa tanda yang pertama? Idza khala'a ar-rohata, yakni tarokar rohat.
Jadi ketika dia berani meninggalkan kesenangannya, sudah dia berani tidak mau jalan-jalan, tidak mau hura-hura gitu kan, pokoknya udah fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rohat itu istirahat itu berbagai bersenang-senang, rekreasi gitu kan, kemana-mana, nah itu jalan-jalan. Atau ketika dia mau, maknanya seperti itu, ketika dia mau meninggalkan keindahan dunia, maka berarti dia yakin dia itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hambanya. Kadang-kadang kita mau belum, justru kita ini senangnya itu dengan dunia, boro-boro kita mau meninggalkan dunia kan. Jadi intinya meninggalkan dunia itu seperti itu. Jadi meskipun kita ada dunia, tapi jangan sampai dunia ini masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati. Ya udah, uang taruh di saku atau di bank, mobil simpen di garasi. Jadi jangan mobil, rumah apa dimasukin ke hati. Kalau mobil, rumah, uang masukin ke hati, nggak bakal bisa nyenyak tidur. Karena apa? Terus dipikirin, perusahaan dipikirin, wah tiap hari bikin, nggak bisa tidur. Akhirnya karena kurang tidur, dikasih sama Allah penyakit lambung, dikasih sama Allah penyakit yang lain. Karena itu awalnya dari stres kan, dari stres mikirin dunia yang akan ditinggalkan, dipikirin sampai nggak tidur. Tapi akhirat yang akan kita hadapi, kadang-kadang orang tidak memikirkannya. Dunia ini akan kita tinggalkan, sebetah apapun kita di alam dunia, yakin gak bakal ditinggalkan? Yakin akan ditinggalkan. Kita ini semua akan berpisah, semua akan cuman kapan waktunya? Ya menunggu antrian. Nggak antrian ke berapa, atau 1000, 2000, 1000 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Nah, dari umur kita, saya dari umur 1 tahun sampai sekarang 32 tahun, nggak terasa apa hidup di dunia. 32 tahun nggak terasa hidup di dunia. 32 tahun. Kalau misalkan umur Rasulullah sampai 63, berarti berapa lagi? 31 lagi. Hah? Tinggal menunggu 31 tahun lagi. Kadang-kadang nggak terasa 31 tahun itu. 40 tahun, 50 tahun dikasih surat, rambut yang tadinya hitam datang yang putih-putih gitu kan, udah nggak terasa, oh pas ngaca putih semua rambut. Nah itu tandanya berarti umur kita ini bertambah. Bahkan semakin bertambah umur, semakin dekat kematian. Tapi mati itu tidak tahu kapan, karena al-mautu yakti baghtatan. Maut itu datangnya secara mendadak. Makanya ada yang mati secara mendadak. Contoh banyak yang kemarin kejadian kecelakaan, paginya masih hidup, jam 9 masih hidup, bahkan masih status di Instagram, masih dalam perjalanan, jam 1 meninggal. Kita nggak tahu kan kapan meninggal. Nah itu makanya kapan kita persiapan setiap waktu. Nah kadang-kadang orang aneh seperti itu, aneh. Dunia ini akan kita tinggalkan, tapi kenapa kita habis-habisan dalam perkara dunia? Bahkan sampai lupa sholat, lupa meninggalkan perintah Allah, lupa sampai tidak mau ngaji, tidak mau apa, dengan mengejar. Sedangkan dunia akan kita tinggalkan, tapi akhirat yang akan kita hadapi, kita sisanya saja. Tolab ilmu sisa apa? Sisa dunia kan? Sisa dunia dari pagi sampai malam. Ini untuk perkara agama. Ini akan menolong kita di akhirat. Dunia kita belum tentu menolong. Nah itulah makanya seorang yang mukmin yang baik itu bagaimana dia mempersiapkan untuk kehidupan mati setelah mati. Contoh seperti inilah. Yakin dunia sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, maka Allah jamin rezekinya. Udah ada jaminan perkara rezeki itu. Mau kita kerja seperti apapun, sudah patokannya seperti itu. Tapi kalau akhirat ada nggak dari jaminan? Nggak ada. Tapi orang, sedangkan yang menentukan untuk ke depan ribuan tahun, bahkan triliunan tahun, sekarang yang 60 tahun itu, mata kakaknya orang banyak yang tertipu. Makanya disebut innamal hayatud dunya laibu walah. Sesungguhnya kehidupan ini senda gurau, permainan saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul
Guru, sesungguhnya dunia ini menipu. Sudah tahu, kira-kira orang tertipu sadar nggak? Hah? Mana ada orang tertipu sadar kan? Kalau orang tertipu sadar nggak bakalan ketipu. Makanya orang yang tadi dia tertipu itu karena tidak sadar. Orang sekarang banyak tertipu dengan dunia. Rumah dimegah-megahin, sudah punya satu, nambah lagi, bikin villa, bikin apa. Akhirnya ditinggalkan. Gitu kan? Bare bahasanya untuk masa depan. Sesungguhnya masa depan kita ini apakah masa hari tua atau akhirat? Akhirat masa depan kita itu. Hari tua belum tentu sampai. Kita umur 30 tahun, 32 tahun, 35 tahun, 40 tahun misalkan, belum tentu nyampe. Bahkan apakah kita besok masih bisa bangun atau masih bisa makan, belum tentu. Sekarang kita masih bisa berbicara seperti ini. Apakah yakin besok masih bisa makan? Masih bisa ngomong? Masih bisa melek? Yakin nggak? Contohnya ini, makanya kalau misalkan kita merencanakan tahun depan akan ini, seolah kita itu mendahului Allah. Mendahului Allah, karena kita tidak yakin. Jangankan untuk hidup beberapa tahun ke depan, 1 menit dari sini, 2 menit ke depan, 1 menit ke depan belum tentu bisa. Kita masih belum yakin bisa hidup. Nah itulah makanya perkara akhirat itu diutamakan. Boleh kita mencari dunia, tapi tujuan untuk akhirat. Dunia silakan ambil sebanyak mungkin dunia, tapi gunakan untuk perkara akhirat. Tabungnya di BCA, jangan di Mandiri ya. Kalau BCA Bank Sentral akhirat, Bank Sentral akhirat. Kalau Asia masih dunia tuh. BCA Bank Sentral akhirat. Kalau Mandiri mah mandi sendiri. Nah itu. Jadi orang yang dia itu pilihan Allah, dia akan diketahui dengan 4 perkara. Yang pertama, dia ketika dia sudah berani meninggalkan kesenangan dunia dan fokus kepada akhirat. Yang keduanya, waqta minal maujudi, yakni yukti minal qalili alladhi indahu. Yang keduanya, dia ini memberikan dari perkara yang ada, dari barang yang ada, dari sesuatu yang ada. Ya, ini apa? Yukti minal qalili alladhi indahu. Meskipun dia punya harta sedikit, tapi dia berani mengeluarkan harta itu untuk sedekah, Pak. Kadang-kadang orang punya harta banyak, dia mengeluarkan sedekah, wajar nggak? Wajar. Justru orang yang banyak harta nggak mau sedekah, kurang ajar itu. Kurang ajar kan? Tapi kalau udah hartanya banyak, dititipin oleh Allah, nggak mau sedekah, itu kurang ajar namanya. Tapi kalau misalkan orang kaya, dia sedekah, wajar. Karena seharusnya seperti itu. Tapi ini orang yang hartanya sedikit, tapi dia berani mengeluarkan sedekah. Wah, ini baru hebat. Nah, luar biasa yang seperti itu. Nah, yang disebut di sini itu yang dia pilihan Allah itu, dia punya harta sedikit, tapi dia berani untuk mengeluarkan sedekah. Contoh Sayyidina Ali itu apa? Memiliki 4 berapa? Kalau masih ingat berapa dirham? 4 dirham. 4 dirham kali 200.000 berarti 800.000. Disedekahkan semuanya. Nah, itulah yang hebat. Itu bukannya Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman tidak hebat, tapi Sayyidina Ali lebih hebat, itu kan? Karena dia sedekah itu daripada sisanya, masih banyak sisanya, tapi Sayyidina Ali sudah tidak ada sisanya, disedekahkan semua. Kita itu nggak bakalan bisa seperti itu. Minimal lah keluarkan 10%. Yang punya perusahaan, zakatnya keluarin. Misalkan dia sudah munasib ya, zakat mal. Zakat mal itu ibarat dalam dalam badan itu seperti daki. Seperti daki. Kalau misalkan kita keluarin zakat malnya, maka dakinya ini bersih. Akan bersih. Tapi kalau misalkan ini zakatnya nggak dikeluarin, maka ini akan menjadi kotorannya terus. Nah, itu kotorannya dimakan. Makanya kadang-kadang ketika datang penyakit kepada kita, ketika ada musibah kepada kita, jangan dulu menyalahkan orang lain. Tanya dulu, apa kesalahan saya? Apa dosa saya? Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu kecuali daripada perbuatan kita sendiri. Kadang-kadang kita menyalahkan anu gara-gara si anu, apalagi datang ke dukun.
wah ini mah katanya ada yang benci sama kamu, rumahnya di sana jadi sudon, jadi sebelah kamu katanya, padahal dia tebak-tebakan juga, belum tentu benar. Ada orang datang sakit, datang ke dukun, wah ini ada sirik kepada kamu katanya, nggak suka ngelihat kamu maju usaha, wah ini ada bahan katanya, ada barang tuh ditaruh di depan rumah. Itu jangan seperti itu. Justru kita perbaiki diri kita, sholat hajat dulu, terus yakin.